Jadi mata kuliah kita namanya pendidikan karakter berbasis budaya, ya. Lalu ini kalau saya sendiri datanya bisa dibaca ini ya. Nama saya Sibawahi, panggilannya Siba. Telah mengabdi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga sejak tahun 2005. Kemudian pendidikan MAPK Padang Panjang itu bersama Pak Ihsanul Hakim ya, yang Mas Agus. Kemudian Ya, S1 di UIN Sunan Kalijaga, tafsir ya dulu jurusan saya tafsir hadis. S2-nya juga di UIN Sunan Kalijaga Usuluddin ya, filsafat Islam. Lalu saya mengambil S2 lagi karena saya ditempatkan di Fakultas Ilmu Tarbiyah. Saya merasa harus belajar ilmu tarbiyah begitu. Tapi saya maunya di luar negeri ya. Lalu saya menempuh di Eastern Michigan University. Di mana itu? Di Michigan ya, di Amerika Serikat. Kemudian menempuh S3 Monash University itu di Australia. Nah, saya selesai tahun 2020. 2020 kembali ke UIN Sunan Kalijaga, terutama di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Itu sedikit ya tentang saya. Lalu kemudian eh, tema-tema kita, bentar. Tema-tema kita. Jadi ini sebetulnya sudah kita susun bersama ya. Jadi saya menyusunnya bersama dengan Ibu Profesor Dr. Sri Sumarni. Sebetulnya yang saya pikirkan tadi itu saya mulai dari pertemuan ke-15. Ternyata tadi disampaikan beliau sampai di pertemuan ke-15 ya, nomor 15. Sehingga kalau begitu saya mulai nanti dari pertemuan ke-16 ini. 16, 17, sampai pada 28 begitu. Nah, eh, jadi tema-temanya ini, dan ini nanti bisa jadi tidak urut gitu. Kenapa? Karena kita menyusunnya itu sesuai dengan apa yang kita anggap penting untuk dibahas dalam mata kuliah ini. Ya, dalam mata kuliah pendidikan karakter berbasis budaya. Katakan misalnya kontribusi artificial intelligence. Ini kan lagi ngetren ini AI ini ya, bagi pendidikan karakter. Sekarang orang mengandalkan AI, ya. Tidak cukup sekedar teknologi informasi dan komunikasi, tapi orang sudah menggunakan perangkat AI, ya. Kita punya foto dibantu AI, foto kita menjadi glowing, ya. Kita punya foto yang tidak bergerak melalui AI, foto itu bisa hidup itu, seolah-olah hidup, ya. Nah, itu AI. Kita ingin membuat makalah, ingin membuat PPT sambil tidur-tiduran dengan bantuan AI itu juga bisa dilakukan, ya. Meskipun tetap harus dicek lagi, ya, harus diperiksa kembali karena ya namanya juga AI, ya. Tidak semua yang dia sampaikan itu kita sepakati gitu ya. Mereka tidak punya perasaan AI itu, ya. Mereka seenaknya saja berdasarkan ya, tapi mereka berbasis data juga ya ketika membuat satu, katakanlah misalnya satu eh, PPT misalnya ya, satu makalah, ya mereka juga berbasis data, tapi belum tentu data itu menjadi kebutuhan kita, ya. Karena itu jangan terlalu mengandalkan AI. Nah, tapi dalam perguruan kita nanti akan perlu melihat bagaimana AI itu berkontribusi dalam pendidikan karakter, ya. Nah, ini juga kita hubungkan. Bisa jadi nanti ini satu pertemuan ini dengan self identification ini ya, atas penggunaan ICT. ICT itu teknologi, informasi, dan komunikasi dalam mewujudkan pendidikan karakter. Nah, kemudian yang perlu nanti kita diskusikan oleh rekan-rekan sekalian itu adalah implementasi pendidikan karakter berwawasan global. Jadi pendidikan karakter itu sekarang eh, ya basic kita sekarang bukan lagi budaya tradisional yang kita anut selama ini. Kita harus buka mata, kita harus menyingkap, ya, kita harus melihat berbagai pemandangan di depan sana karena kata ahli ya Thomas Friedman itu mengatakan orang dulu
mengatakan bumi ini bulat gitu. Betul, bumi ini bulat. Tapi saya ingin mengatakan hari ini bumi itu datar katanya. Ya, kenapa dia mengatakan datar? Oke, ini mungkin sambil saya berdiskusi dengan teman-teman ya. Ada yang bisa menjelaskan tidak? Pandangan Thomas Friedman, dia menulis sebuah buku yang cukup tebal. Judulnya itu adalah The World is Flat atau Earth is Flat. Ya, bumi ini datar. Apa yang dimaksud dengan datar itu bumi ini? Silakan, saya eh, ingin sambil ngobrol-ngobrol ini ya. Selesai Kak Rita tuh, Prof. Silakan, jangan malu-malu. Kita santai saja, nggak ada benar salah ya. Karena ini berdasarkan pandangan, nah, tapi memang ini kita bicara dari pandangan orang, seorang pakar ya di Amerika Serikat yang bernama Thomas Friedman gitu. Dia mengatakan bumi ini datar. Ketika dia menyampaikan pandangannya itu orang semua kaget karena yang sudah kita pahami selama ini bumi itu kan bulat gitu, ya. Tiba-tiba dia menulis buku tebal itu ya, dia seorang profesor, bumi ini datar loh katanya ya. Apa kira-kira yang diinginkan oleh Thomas Friedman ketika mengatakan itu? Any Eh, comment? Kalau izin ya Prof ya, tapi singkat Ya, aja. Kalau nggak salah itu kan kalau ini kalau nggak keliru ya, mudah-mudahan nggak keliru. Kalau nggak salah itu kan konsepsi kuno yang dibangun oleh salah satu pakar itu kan. Dan itu kalau nggak salah sampai hari ini kan nggak terbukti tuh Prof, bahwa memang bumi itu datar ya, dari penjelasan yang itu. Pokoknya sampai hari ini pun itu masih masih banyak sekali, lebih banyak kontranya ketimbang pronya ketika berbicara bumi itu datar. Cuman kalau sifatnya itu adalah apa namanya? Kalau dia kan mengandaikan kalau nggak keliru itu apa seperti lempengan cakram gitu loh, Prof. Anggapan awalnya itu kan. Namun setelah memang dijelajahi, ya memang makanya ada muncul teori baru itu terkait ternyata bumi itu bulat tapi bumi itu tidak berputar melainkan diputari oleh kalau dalam ilmu IPA itu. Nanti kalau untuk mempertegasnya itu Prof dari Kak Rita Prof karena memang beliau di jurusan IPA kan. ya. Silakan. Memang Minta, Pak. ini suka Ya, kali bikin kacau nih. Jadi yang saya maksudnya sependek yang saya tahu gitu, Prof, disebutkan bahwa bumi itu datar karena di dalam Al-Qur'an itu ada dijelaskan bumi itu seperti hamparan hamparan gitu ya, Prof ya, seperti tikar. Jadi seperti itu. Sehingga apa namanya? Dia bisa dijelaskan bahwa bumi itu juga tidak mengitari matahari, tapi dia berputar pada porosnya sendiri. Dia tidak mengelilingi bulan juga, dia berputar pada porosnya sendiri. Jadi semua tidak ada karena ada gaya-gaya gravitasi atau seperti apa gitu, Prof. Apalagi di surat Yasin juga itu kalau nggak salah ada gitu, Prof. Di surat Yasin apa ya? Di surat Yasin itu tentang kalau nggak salah gitu di surat An-Naml ada Di surat Quran Yasin surat itu Az-Zumar ya, tidaklah di mungkin Az-Zumar. iya di surat Yasin itu tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Nah, gitu. Jadi masing-masing itu beredar pada garis edarnya. Tapi ya, penjelasan lebih lengkapnya itu saya tidak bisa ya, secara terperinci, Pak. ya. Baik. Terima kasih, Mbak Rita ya. Ada yang lain? Izin berpendapat, Prof. Silakan, Bu Anies Fuadah. Uh, jadi tadi yang dikatakan Prof dari buku berjudul The Earth is Flat itu Ya, uh, dalam bayangan saya sebuah pemikiran bahwa uh, hamparan yang ada di depan kita itu merupakan uh, apa seperti ladang yang siapapun bisa melewatinya gitu. ya, Jadi apa bumi datar itu tidak selalu berbentuk sebagai bumi secara uh, secara real. realnya, Ya, tapi bisa jadi sebuah jalan yang siapapun baik dia dari kalangan manapun bisa melangkah ke arah sana gitu untuk ya, mencapai apa yang diinginkan. Uh, iya. Demikian, Prof. Baik, terima kasih Bu Anies Fuadah yang ada di Riyadh ya.
di Saudi Arabia. Baik, jadi begini, Thomas Friedman itu seorang pakar ya, seorang profesor. Jadi kalau kita bicara real, ya tentu dia juga tidak setuju ya bahwa bumi ini datar karena sudah banyak sekali simpulan-simpulan dari para ilmuwan yang mengatakan bahwa bumi ini kan bulat bumi ini ya. Eh, jadi kalau dalam konteks ini ya bumi ini bulat. Tapi beliau seperti yang disampaikan oleh Bu Anies atau Mbak Anies karena masih muda saya lihat ini ya. Tapi saya nggak tahu aslinya karena di Iya, Zoom masih muda itu, Prof. masih muda ya. Ya, Iya, 89, Prof. misalnya saya panggil Mbak atau Mas semua tidak apa-apa ya. Iya, nggak Karena apa-apa, Prof. Boleh, ya, Prof. Yang baik. paling Kecuali tua di Karita, kelas Prof. saya, Prof. Kenapa? Saya yang paling tua di kelas. Iya, kecuali Karita, Prof. Dia yang paling tua itu, Prof. Gitu. Oh gitu. Iya, makanya Baik. panggil semua kakak gitu, Prof. Oh begitu. Iya, Iya. iya. Baik. Jadi Thomas Friedman ini dia mengaitkan tesisnya itu dengan globalisasi. Globalisasi itu ada berbagai perangkat di dalamnya. Salah satunya ada internasionalisasi, ada multikulturalisme, dan yang paling penting yang sedang mengguncang dunia saat ini itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Artinya apa? Melalui teknologi informasi dan komunikasi, katakanlah wujudnya itu HP, Zoom, itu bumi ini seolah-olah nggak ada sekat lagi di antara kita. Saya bisa melihat Mas Agus, ini di belakangnya ada tulisan itu. Artinya apa? Kan nggak ada penghalang lagi. Jadi datar saja bumi ini sudah. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Jadi disampaikan oleh Mbak Anies tadi ya seperti itu. Jadi bumi ini datar, nggak ada lagi yang menghalangi. Kita bisa melihat semua orang melalui teknologi informasi. Nah, ini buktinya kan sekarang ini Mbak Rita atau Bu Rita ini ada di ada di Langsa, Mas Agus ini ada di Curug, Bu Anies ini ada di Riyadh ya. Kemudian Mbak Daluti ini ada di mana tadi di mana tadi Bantul, Di Bantul, Prof. Jogja. Bantul di Jogja ya, Gunung Kidul. di Gunung Kidul ya. Kemudian Mbak Rahma ada di Bandung. Sebentar, saya ingin sambil mengingat ini. Kemudian ternyata saya nggak ingat semua ini ya. Tapi saya masih ingat Mas TNI ini, ya Mas TNI ini tadi yang saya ingat itu dia mempersunting gadis Lumajang ini ya. Dan juga mengabdi di Lumajang. Ya. Nah, kita bisa bertemu di sini ya melalui apa? Melalui teknologi informasi, melalui globalisasi. Jadi globalisasi itu membuat bumi ini seperti desa buana, desa kecil itu. Kampung kecil di mana kita bisa melihat semua orang. Nggak ada lagi yang bisa ditutupi sekarang ini. Dengan teknologi kita bisa berkomunikasi ya. Kita bisa melihat loh, saya bisa melihat, memperhatikan ya. Bahkan seluruh isi kamar pun bisa saya lihat kalau misalnya kameranya diarahkan gitu ya ke sana. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itulah kenapa perspektif global itu perlu juga kita pahami. Jadi tidak hanya perspektif budaya lokal, budaya tradisional. Karena kenapa? Globalisasi itu nggak bisa kita hindari. Globalisasi itu sudah masuk demikian masifnya ya ke tengah-tengah kita, ke tengah budaya kita, ke tengah perspektif kita, sehingga apa yang perlu kita lakukan? Menghindarinya. No way, nggak bisa kita menghindari globalisasi karena banyak sekali. Dan globalisasi itu jangan kita pahami dari sisi negatifnya saja, bahkan ada banyak sisi positif dari globalisasi itu. Ya seperti pisau ya, pisau itu misalnya ada kasus pembunuhan gitu ya. Oh, ada kasus kita baca di berita, ada seseorang yang dicelakai oleh orang lain dengan pisau. Lalu apakah kemudian pisau nggak mau kita pakai gitu? Ya jangan ya. Mempersulit hidup namanya ya. HP, internet, kita tahu mudaratnya kan banyak ya. Nah, tapi apakah kemudian kita harus menghindari? Ya tidak juga. Ya cuman bagaimana kita mampu eh, apa namanya menghadapi distraksi itu. Kita anggap saja distraksi ya, hal-hal seperti itu. Tapi kita harus mampu menghadapinya gitu. Jangan mau dikendalikan oleh distraksi.
Ya. Baik. Lalu kemudian ada juga berwawasan gender. Gender ini ya, ini saya lihat di kelas ini kebanyakan kaum hawa ini sepertinya ya. Iya, Pak. Betul. Ya, baik. Nah, ini saya kira penting ini tema berwawasan gender, lalu pendidikan karakter di tengah fenomena internasionalisasi pendidikan. Nah, ini juga yang lagi ngetren dalam pembahasan pendidikan global ya, internasionalisasi pendidikan. Di Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga atau di UIN Sunan Kalijaga sendiri itu sudah mengkampanyekan diri menjadi apa ya, UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia begitu ya. Artinya apa? Kita sudah mencoba beradaptasi dengan eh, dunia global, mencoba melakukan internasionalisasi. Nah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun lalu memecahkan rekor muri ketika ada 18 prodinya dalam waktu yang bersamaan itu terakreditasi internasional FIBA A. Ya, belum pernah ada sebelumnya bahkan di universitas di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, ini UIN ya sedang demam-demam internasionalisasi ini ya. Oh, tiba-tiba memecahkan rekor dalam waktu yang sama 18 prodinya terakreditasi internasional. Salah satunya itu S2 PGMI ya. Nah, kalau S3 memang belum terakreditasi karena kan masih baru. Masih baru, kalaupun mencoba mengikuti akreditasi, ketika belum ada lulusan, itu belum bisa juga mencapai unggul. Karena syarat untuk unggul itu harus ada lulusan, begitu ya. Sama dengan S3 PAI. Saya juga mengajar di S3 PAI, ya akreditasinya sekarang masih B. Kenapa? Karena itulah nilai yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh sebuah prodi yang belum memiliki lulusan, gitu. Nah, tapi pasti para pengelola mempertimbangkan kepentingan mahasiswanya. Tapi alhamdulillah ya, ini mahasiswa kita semuanya sudah memiliki instansi masing-masing ya. Nah, biasanya yang untuk S2 itu pengelola itu pasti mengupayakan betul itu. Karena itu juga nanti akan berdampak baik bagi alumninya, bagi mahasiswanya ketika akreditasi prodinya itu unggul ya atau internasional gitu. Lalu pendidikan karakter Indonesia dengan fokus pada landasan filosofis. Nah, ini nanti bisalah kita bahas hari ini kalau ada waktu sedikit nanti ya. Kemudian upaya pemerintah dan lembaga pendidikan Islam dalam menerapkan pendidikan karakter. Nah, kita akan melihat secara kritis bagaimana sih sebetulnya pemerintah atau lembaga pendidikan Islam sejauh ini dalam menerapkan pendidikan karakter. Kemudian peran guru madrasah ibtidaiyah dalam implementasi pendidikan karakter ya. Lalu pendidikan karakter di Indonesia berbasis budaya. Nah, kita pilih Jawa misalnya ya. Lalu kemudian nanti ada juga suku lainnya. Nah, nanti kita lihat tergantung pemakalannya. Misalnya kalau kebetulan pemakalannya itu Bu Rita, ya mungkin di sini Aceh gitu ya. Kasusnya itu Aceh. Atau misalnya Mas Agus, mungkin kasusnya nanti Bengkulu ya, atau Curup lah misalnya gitu ya. Ya monggo nanti kita serahkan ke mahasiswanya gitu untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Atau mungkin Mbak Rahma ya mungkin Sunda ya. Mbak Rahma ini Sunda ya. Iya, Prof. Nah, kan Sunda. kebetulan Sunda gitu ya. Lalu kemudian pendidikan karakter dalam Islam, saya kira ini juga penting nanti kita diskusikan. Kemudian yang 27 itu self identification. Mengapa saya perlu memiliki sikap hormat pada diri sendiri? Oleh mana kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, semacam introspeksi diri ya, self identification. Lalu pertemuan terakhir itu refleksi dan evaluasi atas perkuliahan. Nah, itulah ya tema-tema yang akan kita bahas. Tapi seperti saya katakan tadi, ini kan saya sebetulnya kami sudah mendiskusikan bertiga ya, Bu Kaprodi, Bu Profesor Sri Sumarni. Pokoknya pikiran kita jangan sampai ini kosong gitu, ya. Jangan sampai ini kosong, kelas ini kosong, sehingga karena kita sudah menyusun 28. Meskipun ya, nanti faktanya bisa jadi, ini kita kan jadwalnya 2 kali seminggu ya. Iya, bisa Iya, boleh, Prof. Pak. Seminggu Karena 2 kali. ada 2 kali mata seminggu. kuliah lain yang 2 kali seminggu juga, Pak. 2 kali seminggu. Nah,
nanti bisa jadi 2 kali seminggu itu, misalnya yang satu pertemuan seperti ini, yang satunya misalnya tugas, kan bisa jadi seperti itu, ya. Eh, ya nanti sambil kita lihat. Nanti setelah ini saya mencoba mendesain kembali ya, kira-kira sebaiknya seperti apa. Karena saya juga sambil menjaga-jaga ketika Bu Dekan, misalnya ketika sewaktu-waktu beliau siap untuk masuk kembali ke kelas ini, ya saya mengalah begitu. Kenapa? Karena memang ini masih jatah beliau ya. Tapi untungnya tema-tema yang kita susun itu sebetulnya tidak harus disusun secara sistematis. Jadi tidak harus misalnya jadi susunan kita ini bukan A, B, C, D sampai Z, tidak. Jadi ini sebetulnya merata. Boleh misalnya yang dipresentasikan dulu pendidikan karakter berbasis gender, boleh juga pendidikan karakter berbasis budaya, pendidikan Jawa misalnya ya, atau berbasis global. Jadi tidak perlu bahwa ini harus didahulukan, tidak ya. Jadi bisa saling bergantian begitu ya, seperti itu. Baik, sebelum saya lanjutkan barangkali ada yang ingin disampaikan. Pak, nanti berarti pembagiannya itu semua kami terima dari Bapak, begitu Pak ya? Iya. Jadi nanti ini tadi karena dikatakan ada 14 orang, Ya. saya memperkirakan itu kemungkinan nanti akan ada sekitar 10 tema yang akan kita diskusikan secara online ya. Ya. Akan ada 10 tema. Jadi nanti kemungkinan pertemuan kita itu ya tapi nanti sambil kita lihat ya. Kan ini ada 14. Nah, 10 tema itu ya nantilah saya coba desain lagi nanti. Tapi paling tidak menurut saya ada minimal itu ada 10 tema. Sehingga nanti satu tema akan ada 2 pemakalahnya. Ya. Ya meskipun sebagian besar nanti satu ya. Sebagian besar nanti satu. Sebetulnya saya ingin kalau misalnya semuanya masuk sehingga saya bisa tahu betul ya. Tapi ini ada tambahan ini ya. Ini ada tambahan sambil oke. Ini tadi yang baru masuk ini siapa ini? Mbak Elok ya, Mbak Elok, Elok. Pak. Mbak Elok. Halo Mbak Elok. Nggih, Prof. Halo Mbak Elok, mungkin bisa memperkenalkan diri ya? Nggih, saged. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Prof, tadi saya terlambat. Nama saya Elo Aini Sultan, saya dari Jember. Dulu alumni S1-nya PGMI UIN Sunan Ampel Surabaya. Terus S2-nya lanjut di UIN Jember sama PGMI. Mantan Prof. Ya, baik. Makasih. Mbak Elok ini sudah mengabdi juga di perguruan tinggi mana gitu? Sampun di STIT Miftahul Midat Lumajang. Oh, di Lumajang. Ini Iya. temannya Mas TNI ini ya. Iya, Bro. Nggih. Ya, baik. Terima kasih. Berarti ini sudah Sami-sami. 10 orang. Ya. Baik, terima kasih ya Mbak Elok. Namanya Elok sekali nih, ya. Baik sekali namanya. Elok. Namanya, Prof. Ya. Baik, terima kasih. Jadi untuk mata kuliah termasuk kelompok diskusinya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menyampaikan ya, menyampaikan. Kemudian, oke, mungkin sedikit saya ingin melakukan kontrak belajar gitu ya, kontrak belajar. Jadi pertama, saya ingin menyampaikan dulu teknis penilaian kami, tentu antara saya dan Bunda Sri Sumarni itu 50-50 penilaiannya ya, nanti 50% dari beliau, 50% dari saya. Nah, kalau beliau meminta Anda untuk berdiskusi, ya saya juga meminta untuk diskusi, karena temanya beda ya.
Kalau Bunda Sri Sumarni, itu ada berapa tema yang didiskusikan? Ada 15, Pak. Semuanya 15. didiskusikan? Iya. Kemarin arahannya begitu, jadi kami langsung bagi kelompok gitu, Pak. Oh, Ada jadi yang satu sudah tema sudah diskusikan? Belum? belum sempat, Pak. Iya. Jadi kalau begitu, kemungkinan nanti satu pertemuan itu bisa maju 2 tema, ya. Iya. Karena kan waktunya sudah tidak terkejar lagi. Ya, Iya, saya iya, juga sedang mempertimbangkan seperti itu juga. Jadi betul, ada Pak. kemungkinan nanti ya, kita akan dalam satu pertemuan itu 2 tema yang maju sekaligus gitu ya. Atau misalnya yang harusnya kita masuk 2 minggu, ya nanti sambil kita lihat, ya, sambil kita lihat ke depan. Yang penting tema-tema itu bisa kita bicarakan semua nanti, ya, insya Allah. Jadi kita tidak usah membayangkan bahwa nanti akan 28 pertemuan, ya, tidak juga seperti itu ya. Ya, baik. Jadi penilaiannya seperti itu. Saya dengan Bu Profesor Sri Sumarni nanti akan berbagi untuk penilaiannya. Lalu kemudian karena perkuliahan kita ini dilakukan secara online, maka saya minta ya, karena ini aturan yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga, semua harus menyalakan kameranya. Oke? Siap, Ya, Prof. Pak. Siap. Laksanakan. Ya, itu maka saya minta ya, jadi ini aturan di UIN Sunan Kalijaga. Jadi bagi prodi yang menerapkan pembelajaran secara online itu harus melakukan kontrak dengan mahasiswa bahwa semua harus menghidupkan kamera. Kenapa? Sekarang gini saja, ini rekan-rekan semua kan boleh dikatakan dalam tanda petik ya, dimudahkan sebetulnya perkuliahannya ini. Iya, benar, Pak. Kenapa? Benar sekali. Dimudahkan, karena ini kita bisa. Jadi Anda tidak melihat penampilan saya sekarang ini, Anda kan hanya melihat close up saja ya. Padahal aslinya saya ini pakai celana pendek loh. Ya. Nah, coba, kan nyamannya mengajar di pakai celana pendek ya. Kadang-kadang saya pakai sarung gitu ya, terus kadang-kadang Kalau belum malam, mandi juga ya. Nah, itu kan kalau kita harus di kelas terbayang. tawa tersenyum. Ya, nah ini kan sebetulnya kita sudah sangat dimudahkan. Nah, dalam konteks seperti itulah kita juga terus, tapi kita menurut saya tetap harus mengedepankan etika pembelajaran lah ya. Apalagi ini PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah ya, saya kira harus lebih di depan soal pendidikan karakter ini ya. Saya kira seperti itu. Ya, itu ya soal kontrak belajar yang perlu kita sepakati. Lalu kalau untuk yang lain-lainnya nanti bisa sambil mengalir saja lah, saya kira ya. Kemudian untuk presensi pokoknya saya minta jangan terbiasa bolos lah begitu ya. Maksudnya ini karena yang ini pertemuan pertama, oke lah. Nanti kita susun waktu yang tepat itu hari apa menurut Anda ini untuk perkuliahan ini? Kalau Jumat, Misalnya Anda pilih dua kali seminggu. Apa sesuai jadwal atau gimana? Oh, setuju, Prof. 2 kali seminggu, Prof. ya 2 kali seminggu, tapi maksudnya 2 kali seminggu itu gini, bisa jadi nanti faktanya kita hanya sekali seminggu ya. Iya. Jadi artinya kebetulan, karena saya juga kan kadang-kadang ada kesibukan juga ya. Iya, Pak. Misalnya katakanlah kita sepakati misalnya hari Rabu dan Jumat umpamanya ya. Iya. Nah bisa jadi juga saya Rabunya tidak masuk, kita masuknya Jumat, nanti di situ dipadatkan gitu. Iya, Ya. boleh, Pak. Atau saya minggu depannya justru saya bisanya hari Rabu, tapi hari Jumat saya tidak bisa misalnya gitu ya. Ya. Atau bisa kedua-duanya. Nah, nanti kita lihatlah ya. Berjalan begitu. Nah, kalau misalnya yang teman-teman cenderung itu hari apa dan jam berapa? Sesuai jadwal di sini ya, kalau saya lihat ini hari Senin semua ini. Senin Iya. 9.45 dan jam 14.20. Iya, Apa seperti itu saja? Hari Senin saja? Senin pada kerja itu, Prof, masih Oh, pada. pada bekerja. Iya. Jadi kita atur lagi jadwalnya ya. Iya. Jadi tadi Pak, untuk ini saya beritakan gitu. Jadi di hari Jumat Ya. itu kami jam 10 baru selesai dengan Propsis. Nah, tapi kalau kita masuk di jam 10 itu kan mungkin ada mepet ke waktu sholat Jumat ya, Pak ya. Iya. Ada beberapa yang laki-laki itu kan sholat Jumat, termasuk kan nanti Bapak gitu. Kalau Jumat Saya sore, hari Jumat ini insya Allah bisa ya, relatif santai saya hari Jumat ini.
Gitu. Kalau sore jam segini gimana? Kalau Salah sore satunya. jam segini berarti kita harus nunggu yang dari mata kuliah filsafat matematika, Pak. Mereka Oh, kan jam jam berapa 5. selesainya itu? Mereka jam 5 baru keluar, Pak. Oh, berarti nggak bisa ya kalau begitu? Ya. Kalau Sabtu, nah itu Sabtu sampai jam 10 itu jam 8 sampai jam 10 ada kawan ambil kelas filsafat bahasa Kalau Indonesia kan, Pak. kalau Nah, setelah kalau itu saya sebetulnya begini, kalau saya sebetulnya cenderung menghindari hari libur gitu ya ya, karena Pak. yaitu hari libur namanya juga libur ya. Ya. Atau di Eh, Rabu, Pak, di Rabu juga boleh. Rabu saya padat. Oh, Rabu Rabu padat. itu saya padat. Sebentar. Rabu itu kemungkinan saya bisa Rabu itu jam 7 pagi. Gimana adik-adik? Jam 7 Sampai pagi jam bisa. 7. Kalau sampai jam Boleh, 8 boleh pagi. Kak, boleh. Boleh ya? Rabu jam 7 Wih, ya, Rita ngajar, ya? Jam 7 ngajar, pagi ya Rabu. Ya, ya. Saya ngajar Kak ngajar, Rita, tapi ya nggak apa-apa lah. ngajar, ngajar. Berarti Hah? nanti ada yang ngajar, Pak, itu Rabu pagi, Pak, jam 7. Banyak yang ngajar. Karena memang sulit ya kalau kita mau mencari Ya, waktunya kosong semua itu ya. ya. Kalau Kalau saya saya sih kebetulan nggak apa-apa, nanti jadwalnya saya aja yang saya digeser geser. ya, mungkin bisa Iya, digeser. gitu. Ya. Terus yang kedua kapan? Alternatif apa? Kemungkinan perkuliahannya selain hari Rabu jam 7, Di hari Jumat aja gitu, Pak. Jumat jam Jam berapa? 10 itu Kak Rita, Iya, setelah jam Pak. 10. Setelah propsis ya, Dek ya. Jam berapa? Jam 10? Iya. Bisa, Pak. Hari Jumat jam 10 ya. 10 berarti sampai jam setengah Setengah 12. 12. Ya, ya, insya Allah. Insya Allah sementara kita sepakat itu ya. Iya, boleh, Pak. Rabu dan Jumat. Ini jam 10. Rabunya tadi jam 7 ya, Pak ya? Rabu jam 7. Jadi pada rekan-rekan ya, teman-teman yang kebetulan ada jadwal kuliah mungkin ya bagaimana caranya lah ya supaya bisa menyesuaikan gitu. Karena memang mencari jadwalnya tuh susah ini. Iya, siap-siap Prof. Ya, baik. Jadi hari Rabu jam 7 dan hari Jumat jam 10. Jadi ya belum tentu juga kita setiap 2 kali seminggu kita masuk ya. Nanti sambil kita lihat. Tapi yang pasti insya Allah ya tema-tema itu nanti akan kita bahas semua itu ya. Baik, nanti untuk selanjutnya mungkin untuk minggu depan ya atau untuk pertemuan pertama saya kira mungkin bisa kita langsung masuk diskusi saja dulu. Boleh, Karena Pak. hanya untuk memberikan informasi, saya kira tidak lama ya untuk informasi tentang pembagian kelompok itu. Sehingga untuk pertemuan berikutnya, ya mungkin nanti mungkin tidak begitu lama, karena saya juga ingin memberi pengantar juga perkuliahan ini ya. Karena ya saya ingin juga bicara sedikit lah nanti di awal-awal ini. Tapi nanti bisa digabung dengan diskusi itu, biar kita bisa lebih efektif ya pertemuan kita. Misalnya minggu depan itu berarti hari Rabu ya, jam Iya, Pak. 7. Jam 7. Jam 7 itu, oke, ini saya tawarkan ini ke Anda. Siapa di antara Anda yang bersedia untuk presentasi dengan memilih salah satu tema yang ada di sini dari nomor 16, 17, 18, 19, 20 sampai ini sebentar. Nah, sampai 28 ini. Siap, Prof. Saya siap, Pak. Siapa? Siap, Saya siap. siap, Prof. Saya siap, Prof. Oke. Saya nomor 16 siap, Pak. Anda nomor 16. Ya. Ini Mbak Rita Sari ya. Nanti Rian nomor 17 itu, Pak. Mas Rian nomor berapa? Bebas, Prof. Yang mana aja, Prof. Ini ya. Agus Rian. Agus Rian Oktori ya namanya ya. Iya, Prof. Oke. Kemudian ya silakan kalau ada permintaan dulu tidak apa-apa, nanti Langsung. Wila. Takwa Nuribat aja itu, Prof. 18 itu Takwa Nuribat tuh, Prof. Ini dari yang bersangkutan langsung ini mana ini Mas ini TNI Saya 23 itu nggak apa-apa Prof. siapa Oke, ini? mohon maaf Prof, ini masih kantor soalnya Prof. Oke, siap Prof, siap Prof. Jangan alasan sampean nggak ada di kantor. Udah pulang. Masih di kantor barusan ini bos, rapat bos.
Iya, siap, siap, Saya siap. saya 22, Prof. Elok 22. Elok Siap, 20. Prof. Kami. Oke, Wila Prof. Siap. 23, Prof. Ya, udah. Terima kasih, Prof. Anis 27 ya, Prof. Anis, bentar. 27. Yang sebagai pendidikan karakter. Saya sama Pak Anies, Prof. 27, Prof. Suka 18 aja. sampai 18, Cak. Siapa lagi nih? Takwa Rahma Nuribat berapa? 19, Prof. 18 aja Cak Ibat tuh, Prof. 18. Iya, Cak Ibat tuh 18, Prof. Cocok. Oke. Soalnya dia kemarin tentang Sungai Ilmu, Prof. Oke. Rahma 19, Prof. Rahma 19. Siap, Prof. Apa lagi yang belum? Prof, kalau yang maksudnya yang lain bisa kita pilihkan nggak, Prof? Enggak, nanti saya akan Oh ya. susunkan sendiri ya. Ini maksudnya saya mengakomodasi permintaan dulu. Ini kebetulan Anda yang hadir, saya apresiasi ya dengan cara mempersilahkan untuk memilih sendiri. Tapi kalau misalnya tidak memilih juga tidak apa-apa, berarti nanti sesuai dengan ya. Kontribusi Nanti saya tempatkan sendiri saja nanti. bagi pendidikan karakter. Karena ya nanti sambil kita lihat ya berikutnya. Daluti nomor Berapa? 26 aja. 26. Atau 24. Bebas, Prof. Dek, Ini ya? dirimu sesuaikan sama disertasi, Dek, yang budaya kan punya Daluti. Oke, Daluti. Ada lagi yang belum? Mbak Lela tidak memilih. Saya nomor 24, Prof. Tapi bismillah nyoba ya, Prof. Oke. Laila ini memang L-nya 2 ya? Laila Ya, gitu. J. Artinya apa itu Laila? Harusnya maksudnya malam, Prof. Tapi cuma kemarin waktu bikin surat keterangannya itu Bapak salah ketik, jadi double Oh, L. gitu. Ya. Iya. Ya, baik. Ibu Laila ya, atau Mbak Laila. Ibu Laila. Pendidikan. Nama panjangnya siapa ini, Bu Laila? Laila Hidayatul Amin. Oh, Hidayatul Amin. Ya. Ya, nanti mungkin saya takut salah tulis ya. Nanti bisa dilengkapi lah mungkin nanti. Kemudian yang belum memilih di sini siapa ini? Saya, Daluti, Prof. Daluti sudah. Ike, Prof. Apa? Ike Ardianti. Ike Ardianti. Mana Ika? Oh, Ika Ardianti berapa? 20 boleh, Prof. Ike Ardianti. Oke, berarti sudah semua ya? Baik, jadi sementara ini yang menjadi pegangan kita, nanti saya coba susun lagi, termasuk kemungkinan nanti Bu Rita dan Mas Agus atau Pak Agus ini ada kemungkinan nanti kita gabung ini dalam satu pertemuan. Siap, Prof. Temanya sebetulnya mirip ini. Ya, dekat, Temanya Prof. mirip, ya. Rian bikin PPT nanti, Dek. Gas. Baik, mungkin sementara itu ya. Iya, Pak. Insya Allah. Jadi yang untuk minggu depan hari Rabu itu nanti setelah saya sedikit menyampaikan ya, nanti bisa dilanjutkan diskusi. Bentar. Oke. Hari Rabu jam 7 itu nanti diskusinya ada 2 kelompok. Siap ya? 2 kelompok. Dua tema, maksudnya 2 tema. Siap, insya Allah, Ibu Pak. Bu Rita dan Mas Rian. Nah, karena 2, jadi selesainya kita kemungkinan tidak jam 8.40. Pokoknya jam 8 pun kita selesai ya. Jadi tidak jam 8 karena bisa jadi kita langsung ambil 4 SKS itu. Ya. Ya, begitu ya. Ya, siap, Pak. Ya, jadi
Pokoknya nanti saya persilakan waktunya kepada Anda semua. Jadi jangan membayangkan bahwa karena mulainya jam 7, kemudian jam 8.40 selesai. Tidak. Bisa jadi nanti kita selesai jam 10 misalnya ya. Atau ya nanti kita lihat. Karena kita langsung Pak SKS ini. Ya. Karena sebetulnya kita bisa saja menggabungkan dalam satu kali bertemu itu langsung 3 jam. Itu bisa. Aduh. Ya. Langsung bisa. Tapi gini, kita tidak usah kaku lah ya, fleksibel saja. Jadi artinya kalau ternyata kita bisa menyelesaikan 2,5 jam ya sudah, ya. Meskipun itu 2 tema misalnya ya, santai saja lah ya. Jadi semua sudah jadi dosen semua kan ini ya, santai. Pak, mohon izin ini Pak, hari Rabu ternyata yang mata kuliah propsis itu masuknya kami 7:30. Baru teringat ya, Dek. Gimana? Hari Rabu propsis itu, Prof. Siswanto, kami masuk 7:30 Pak, hari Rabu pagi. Oh, berarti nggak bisa hari Rabu ya? Bisa di Rabu pagi, makanya tadi usulannya setelah beliau, tapi Iya. Bapak nggak bisa kan Pak? Iya, karena saya ada ngajar jam 10 Oh gitu. pagi itu sampai jam 3. Kalau hari Kamisnya Pak? Kalau hari Kamisnya itu jam 3 sore sampai jam malam. Kalau Kamis, sebentar. Kalau hari Jumat Anda kemungkinan, ternyata jam 9 saya ada juga hari Kamis itu. Jam 9 pagi juga ada. Kakak yang lupa ya? Selasa gimana, Prof? Selasa. Kalau Kamis misalnya jam pagi bisa tidak? Pagi. Kamis bisa Pak. Jam 7 pagi. Bisa, Rian Bisa, insya Allah bisa. Jam Kamis 7 bisa pagi ya? bisa ya? Bisa, Oke. Prof. Oke. Berarti Kamis jam Kamis itu. 7 ya Pak ya? Ya, jadi Kamis jam 7 sampai selesai gitu aja ya. Ya Pak. Karena sampai selesai ini kita tidak tahu apakah kita akan langsung menghabiskan 2 tema. 2 tema dalam pengertian 4 SKS ya. Jadi 4 SKS itu, jadi kita tidak 1 jam 40 menit, tapi 3 jaman gitu. Ya. Seperti itu ya, saya kira. Ada lagi Siap, Prof. Ya. Ada yang disampaikan lagi? Pak, itu nanti bentuknya dalam bentuk artikel atau bentuknya PPT seperti Oke. apa Pak? Baik. Ya, terima kasih. Jadi bentuknya itu pertama saya meminta Anda membuat makalah. Makalahnya itu tidak usah banyak-banyak. Tapi saya menyarankan Anda ya untuk memformat makalah Anda itu menjadi sebuah artikel yang layak terbit, yang layak Anda submit ya. Nanti Anda bisa berdiskusi dengan saya ketika Anda sudah memformat itu menjadi sebuah artikel yang Anda tahu jumlah artikel sebuah jurnal itu berapa kata? Berapa kata? Satu artikel itu berapa jumlah kata? Tergantung jurnalnya Prof. Ada yang minta 6.000, 8.000 gitu Prof. Ya. Ya mungkin Anda bisa membuat sekitar 6.000 kata atau 5.000 kata lah ya. Tidak usah banyak-banyak, 5.000 kata karena kebanyakan sebetulnya jurnal itu 6.000 kata. Tapi 5.000 nanti kan siapa tahu ada revisi-revisi. Nah, jadi saya sangat menyarankan betul karena apalagi di sini kan sudah banyak umumnya sudah jadi dosen ya dan itu sangat penting bagi saya. Nah, nanti semua artikel itu kita bisa menulis berkolaborasi. Jadi ada kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa dalam hal ini ya. Termasuk juga nanti dengan mata kuliah materi Profesor Sri Sumarni ya. Jadi seperti itu. Anda mau ngirim ke jurnal Trinidad Scopus bisa. Saya kebetulan juga pengelola 2 jurnal Scopus ya. Dia di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Anda sudah tahu ya, kita punya jurnal Trinidad Scopus di Fakultas Ilmu Tarbiyah kita. Iya, sudah Pak. Apa? Cuma belum pernah submit ke situ Pak. Ya, itu saya kebetulan juga editor di situ. Tapi bukan editor in chief-nya ya. Jurnalnya apa, Prof? Apa? Jadi 2 Jurnal, jurnal ya. sebentar. Saya bukakan ininya ya. Ini untuk memotivasi Anda supaya ya dicoba, tidak ada salahnya saya kira. Ayo Kak Dita, kolaborasi dengan saya Kak Dita. Boleh, siap. Oke, Udah itu lama ya. nggak boleh. Udah lama nggak Oke. boleh. Siap.
Ini ya sebentar. Saya ya Kak Ita Ini ya. Jurnal Pendidikan Agama Islam ini Sama-sama. baru saja terindeks Scopus, tapi memang belum keluar di Simago ya. Jadi kalau Anda cari namanya di Simago, ini belum ada. Oh, Eh, Scopus ini. ini sudah terindeks Scopus. Nah, ini editor in chief-nya Bu Eva. Kalau Oh saya iya, namanya paling kecil di Prof. sini. Eva Latifah. Kalau saya ini ya. Oh. Nah, ini yang pertama. Kemudian jurnal yang kedua, Anda tahu Al-Jamiah ya? Tahu Prof. Nah, saya kebetulan juga di Al-Jamiah, tapi saya tidak menyarankan Anda untuk submit di sini. Iya, pernah kena tolak Ini- Prof. Saya tidak menyarankan submit di sini. Kenapa? Karena ya saya kan tahu persis dapurnya ini. Anda bisa menunggu sampai bertahun-tahun, dan di sini posisi saya di sini editor in chief di Al-Jamiah ini ya. Dan ini memang jurnalnya boleh dikatakan jurnal salah satu di antara 5 jurnal terbaik Scopus di Indonesia. Tapi saya tidak menyarankan Anda ya, karena nanti ketika Anda kirim ke sini, kan nama saya kan ada. Saya nggak bisa menulis di sini. Oh iya Prof, siap. Ya, sini sebaiknya di tempat lain saja. Berarti di jurnal Pak itu boleh tadi ya Prof? Kalau di jurnal JPI tadi boleh, Jurnal Pendidikan Agama Islam boleh. Tapi Yang kalau tadi itu, Bro. sebaiknya saya tidak menyarankan, sebaiknya di tempat lain ya. Ada banyak jurnal. Jadi kita punya jurnal pendidikan itu sekarang sudah banyak di Indonesia di PTKI itu. Atau kalau tidak ya ke Sinta juga tidak apa-apa. Sinta. Pengennya Scopus, Kenapa? Pengennya Scopus. Ya, Prof. Oke, Prof. kalau Scopus Biar pertama syaratnya kan berbahasa Inggris ya. oke, Prof. Dan yang kedua biasanya berbayar. Kalau itu di luar negeri misalnya ya. Kalau di Al-Jamiah memang kita belum menarik bayaran. Oh, gitu, Prof. Oke. Kalau Al-Jamiah belum. Makanya yang mengirim ke Al-Jamiah itu bisa sampai 1.000. Iya, waiting list-nya lama kali Prof. Lama itu. Makanya Belum saya lagi tidak kena berani. decline-nya Prof. Ya, gitu. Jadi saya menyarankan Anda. Jadi melanjutkan ya tadi pertanyaan dari Bu Rita. Pertama kita menginginkan artikel pertama ya. Itu sekaligus mendorong Anda untuk menulis di jurnal. Kemudian yang kedua, ketika presentasi tentu kita mengharapkan ada PPT-nya. Ada slide yang akan dipresentasikan ya. Jadi 2 itu saja saya kira. Ya. Nah, kita tidak memberlakukan UTS di sini. UTS itu nanti ujian tengah semesternya nilainya kita ambil dari presentasi Anda. Presentasi dan makalah Anda. Kalau ada di antara Anda yang bisa terbit, misalnya selama perkuliahan ini misalnya ya, tapi rasanya kok sulit ya. Tapi kalau misalnya ada yang terbit, misalnya ke Sinta 2 ya, itu saya dapat A itu. Ya. Tapi tentu sulit, ya untuk terbit itu. Jadi pertama artikel, yang kedua PPT, kemudian untuk UAS-nya kita ambil dari revisinya itu. Jadi revisi itu, Anda misalnya habis presentasi, terus mau cepat-cepat revisi, nggak apa-apa, nanti saya dikirimkan, nanti Anda submit, artinya itu sudah bisa dijadikan sebagai bahan untuk UAS gitu, ya. Ini kan sudah pernah kan menulis di jurnal di Sinta? Di Sinta sudah pernah Prof. Nah, yang pernah nulis di Scopus ada tidak? Belum, Prof. Belum, Prof. Saya sebetulnya ada satu lagi editor di jurnal di Singapura, itu Scopus juga. Tapi saya tidak begitu aktif. Beberapa kali terakhir ini saya tolak terus itu ininya. Untuk direview karena bagi saya lebih baik fokus ke jurnal alma mater sendiri gitu, ya. Al-Jamiah gitu. Situ aja saya sudah waktunya banyak sekali tersita gitu ya. Begitu, ada lagi yang disampaikan? Berarti tadi jurnal Al-Jamiah, Prof. Kalau di Yang kedua, Al-Jamiah Prof. saya tidak menyarankan, Mas Takwa ya. PAI Saya deh. tidak menyarankan karena saya kan nanti kan ketika kirim kami ke jurnal, nanti kan perlu saya baca dulu pertama ya, karena bagaimanapun Oke. kita ini kan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Jadi nanti Iya, Prof. penulisnya paling tidak mencantumkan nama dosen. Iya, Anda Prof. boleh mencantumkan nama saya sendiri atau nama dengan Prof. Sri Sumarni, atau
ada di antara teman Anda yang ingin Anda gandeng juga. Tapi tidak Siap, usah Prof. banyak-banyak. Jangan semuanya digandeng semua. Jangan. Nanti justru jurnal ketakutan itu kalau terlalu banyak. Ya. Nggih. Misalnya Bu Rita pengen menggandeng Mas Agus misalnya ya, lalu tentu juga memasukkan misalnya nama saya juga Iya, atau ya, nama Prof. Bu Sri Sumarni, itu tidak apa-apa berempat gitu ya. Mas Agus sama biasanya, Prof. Kenapa? Karena itu saling menguntungkan sebetulnya. Kenapa menguntungkan? Ya jurnal-jurnal itu, misalnya di pengalaman saya di Al-Jamiah, saya akan melihat kalau ini ada kolaborasi, saya lebih memilih itu daripada ditulis sendiri misalnya ya. Nggih. Semakin banyak lembaganya, itu semakin baik sebetulnya bagi jurnal itu. Ya, begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Prof, itu nanti kalau di artikel kita pakai apa namanya, email kita sebagai mahasiswa atau email kampus kita, Prof? Supaya nampak diversitasnya itu Jadi tadi. sebetulnya begini, mata kuliah kita ini kan sebetulnya tidak mewajibkan ya. Ya. Tidak mewajibkan. Tapi sebetulnya saya menyarankan Anda pakai email student gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda memilih untuk nama lembaga Anda, saya tidak, ya monggo saya persilahkan gitu. Ya. Syukur-syukur bisa, tapi kalau kedua-duanya nggak bisa ya. Atau misalnya diberi keterangan gitu. Misalnya Rita Sari, keterangannya mahasiswa S3 PGMI UI Sunan Kalijaga, garis miring dosen Yayen Langsa. Yayen atau UIN sudah? Yayen ya. Masih YIN, Prof. Yayen ya, Yayen Langsa Aceh misalnya gitu ya. Nah itu bisa. Tapi kalau misalnya Anda mau mencantumkan, atau misalnya begini, emailnya email lembaga Anda, tapi statusnya sebagai mahasiswa S3 PGMI juga boleh ya. Ya saya dalam hal ini tidak memaksa Anda ya, monggo feel free saja, karena seandainya pun Anda tidak submit ke jurnal pun saya juga tidak bisa memaksa, karena kita kan tidak wajib. Cuman saya menyarankan, sayang sudah capek-capek menulis, dosen itu rugi benar kalau sudah bekerja tapi hasil kerjanya kemudian tidak ditunjukkan kepada orang lain gitu. Ini kan kerja akademik. Memang pekerjaan kita sebagai dosen kan kerja akademik gitu. Saya selalu seperti itu. Misalnya kalau saya menulis, pikiran saya langsung tertuju ke jurnal gitu. Ya, rugi kalau tidak ya kira-kira seperti itu. Jadi jadi dari awal kita memang sudah dikondisikan dengan serius gitu ya. Gitu. Masih ada lagi? Sepertinya sudah, Prof. Baik, kalau sudah mungkin waktu kita juga sudah cukup ini ya, sudah di sini juga sudah mau maghrib ini di Jogja ini. Baik, insya Allah ini pertemuan pertama. Semoga